Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Annisa Sarah dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi Islamic Worldview yang dibimbing oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Alim, LCMA. Ini adalah beberapa materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, konsep kebenaran absolut. Yang kedua, problematika manusia. Yang ketiga, konsep alam, seni, dan budaya. Yang keempat, klasifikasi ilmu. Yang kelima, konsep Tuhan dan perspektifnya. Yang keenam, bahaya diagolisme pemikiran. Yang ketujuh, tamadun Islam. Yang kedelapan, infiltrasi dan syubhat dalam tafsir. Dan yang kesembilan, konsep kebahagiaan. Baik, langsung ke materi yang pertama, konsep kebenaran absolut. Hakikat dari realitas dan kebenaran harus dipahami dari dua sisi arah yang saling berintegrasi selamanya, yaitu dari sisi keimanan dan sisi kehidupan, juga dengan realitas kebenaran yang memiliki dua sisi, yaitu sebagai kebenaran absolut adalah pandangan yang percaya bahwa benar-benar ada realita atau standar absolut yang menentukan apa yang benar dan tidak benar. Karena itu, suatu tindakan dapat dikatakan benar atau salah dengan membandingkannya dengan standar-standar yang absolut. Kebenaran itu absolut adalah kebenaran yang berlaku pada semua konteks atau situasi. Kebenaran absolut bersifat universal dan tidak dapat dipengaruhi oleh pandangan atau opini seseorang. Salah satu contoh kebenaran absolut adalah hukum alam, seperti hukum gravitasi yang berlaku di seluruh alam semesta. Materi yang kedua, problematika manusia. Manusia itu sebagai khalifah yang bertugas untuk memakmurkan bumi Allah. Munculnya penyakit-penyakit pada manusia itu karena penyimpangan fitrah manusia. Secara fitrah, penyebab manusia yang menyimpang itu karena worldview-nya, pemikirannya. Syahwat, jika dikendalikan, akan mendatangkan ifah, kehormatan. Sahabat Nabi yang ingin mematikan syahwat dan menghilangkan syubhat ada 3. Yang pertama, dia yang tidak mau tidur, waktunya dipakai untuk ibadah sepanjang hari. Yang kedua, dia yang tidak mau menikah karena takut menumbuhkan syahwat. Dan yang ketiga, dia yang tidak mau makan, dia yang ingin puasa sepanjang hari. Yang seperti itu harus diluruskan worldview-nya dan syahwatnya, karena pengendalian iman terkait dengan sosial pemikiran. Dalam Islamic worldview, kita harus bisa memfilter pemikiran-pemikiran yang baik dan menjauhi pemikiran yang buruk dan merusak. Macam-macam problematika manusia. Yang pertama, hak asasi manusia. Yang kedua, feminisme gender. Yang ketiga, liberalisme. Dan yang keempat, bebas LGBT. Materi yang ketiga, konsep alam, seni, dan budaya. Allah menciptakan alam dan jagat raya untuk kemaslahatan manusia, agar manusia mengenal penciptanya. Dan Allah menciptakan seluruhnya dengan tidak sia-sia, karena alam ini merupakan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, sehingga seorang mukmin ketika berinteraksi dengan alam ini seraya memuji Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang artinya, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Jadi, seluruh yang ada di alam dan jagat raya ini adalah ciptaan Allah. Jika dilihat dari pandangan Islam, maka ini sangat bertentangan dengan teori Darwinisme yang menganggap bahwa alam dan jagat raya ada dengan sendirinya. Maka tugas kita sebagai manusia adalah memakmurkan bumi, sehingga Islam dan umat Islam datang sebagai rahmatan lil alamin, menebarkan rahmat di seluruh alam. Klasifikasi alam. Konsep alam diklasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, osmologi, benda mati, organik, tumbuhan dan hewan. Yang kedua, alam ruhiyah atau ruhaniyah, ghaib, alam malaikat dan jin, syahdah, manusia. Tujuan Allah menciptakan mereka semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya,
Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Konsep budaya. Manusia menjadi khalifatullah dalam rangka untuk menciptakan kebudayaan, memakmurkan bumi. Kebudayaan dalam Islam dikenal dengan saqafah, tamadun, penggosokan, pemurnian, pembersihan. Asal kata budaya adalah dari budi dan daya, yang jika digabung memiliki makna himpunan segala usaha yang dikerjakan oleh manusia dan dipimpin oleh moralitas. Allah membekali manusia dengan akal agar berbudi dan berdaya, sehingga dapat membentuk kebudayaan yang ditopang dengan nilai-nilai Islam. Perspektif Barat dan Islam dalam konsep kebudayaan. Orang-orang Barat memisahkan antara alam dengan Tuhan. Mereka enggan memadukan keduanya, sehingga mereka tidak mengenal halal dan haram dalam mengelola alam dan dalam berperilaku budaya. Sehingga mereka hanya mengejar materialis, sedangkan umat Islam meyakini adanya Tuhan dan alam ciptaan Tuhan. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia tidak terlepas dari mencari kebahagiaan material. Tetapi di dalam Islam tidak semua kebahagiaan diperbolehkan karena Islam memiliki batasan-batasan. Contohnya, menuruti nafsu zina adalah salah satu contoh kebahagiaan duniawi. Kesimpulannya, Allah tidak menyukai sesuatu atau orang-orang yang melampaui batas. Jadi, keindahan kalau tidak diikat dengan nilai Islam, maka akan melampaui batas. Islam selalu berada di dalam koridor wasatiyah, pertengahan. Jadi, kita tidak terlalu ekstrim, kanan atau kiri. Wasatiyah, pertengahan, itu disebut siratal mustaqim. Budaya diberikan nikmat alam dan juga keindahan harus diikat dengan nilai agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Jadi, jagat raya ini diciptakan oleh Allah untuk memakmurkan dan untuk diambil manfaatnya, serta menjadi bekal untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia tidak mengharamkan apa yang dihalalkan dan tidak menghalalkan apa yang diharamkan. Materi yang keempat, klasifikasi ilmu. Permasalahan. Kemerosotan umat Islam berawal dari kemerosotan di bidang ilmu. Limadza takhara ala muslimun. Cengkraman peradaban barat telah mewariskan dikotomi ilmu antara sains dan knowledge, atau antara agama dan umum. Sekularisasi ilmu saat ini telah merambah semua jenis keilmuan, termaksud keilmuan agama, disorientasi dalam mencari ilmu, kebingungan dan kekeliruan dalam hal ilmu. Menurut Al-Atas, akibat dari kebingungan dan kekacauan terhadap ilmu akan menghasilkan kerusakan dan hilangnya terhadap adab. Hilangnya adab dari masyarakat ini memunculkan para pemimpin yang rusak dan palsu, dan menghasilkan kebijakan-kebijakan keliru di segala bidang, termaksud dalam bidang pendidikan. Inilah yang disebut oleh Al-Atas sebagai vicious circle. Keutamaan ilmu dalam Islam tidak pernah terjadi pergeseran paradigma pengetahuan. Dari awal tetap istilah ilmu yang digunakan. Menurut Kamus Arabic English Lexicon, perkataan ilm berasal dari kata ain, lam, mim yang diambil dari kata alamah, yaitu tanda, petunjuk, atau indikasi yang dengannya sesuatu atau seseorang dikenal kognisi atau label. Ciri-ciri indikasi, tanda-tanda disebabkan hal seperti inilah sejak dahulu umat Islam menganggap ilmu pengetahuan berarti Al-Quran, syariat, sunnah, Islam, iman, ilmu spiritual, ilmu al-laduni, hikmah, dan ma'rifah, atau sering juga disebut cahaya, nur, pikiran fiqrah, sains, khususnya ilmu yang kata jamaknya ulum, yang pendidikan, yang kesemuanya menghimpun semua hakikat ilmu. 750 kali kemunculan istilah yang berkaitan dengan kata ilmu menempati urutan ketiga sesudah kata Allah dan Rob yang diulang masing-masing sebanyak 2.800 dan 950 kali. Sesungguhnya ilmu itu adalah yang bersandar pada dalil dan yang bermanfaat darinya adalah apa yang dibawa oleh Rasul. Maka sesuatu yang bisa kita katakan ilmu itu adalah penukilan yang benar dan penelitian yang akurat.
Saluran ilmu, persepsi indera, proses akal sehat, hati dan melalui informasi yang benar. Orang terkaya adalah orang yang berilmu. Ilmu adalah kekayaan. Hakikat ilmu. Ilmu adalah segala sesuatu yang bersandar pada dalil nakli. Klasifikasi ilmu. Ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, ilmu nafilah atau tasiniyahada, kefakiran setelahnya. Materi yang kelima, konsep Tuhan dan perspektifnya. Konsep Tuhan berkaitan dengan ideologi kaum liberal yang salah kaprah dalam memahami konsep Tuhan. Orang-orang liberal beranggapan bahwa setiap agama mengekspresikan keimanan kepada Tuhan yang sama. Suatu agama berbeda dengan agama lain dalam level eksetoriknya, tetapi relatif sama dalam level eksetoriknya. Mereka mengistilahkan bahwa satu Tuhan memiliki banyak jalan, pemahaman yang sangat berbahaya, dikhawatirkan tidak dapat membedakan mana tauhid dan syirik. Ideologi orang-orang liberal itu melihat semua agama di dunia ini, baik agama samawi atau agama budaya, itu sama, karena sama-sama bertuhan, tanpa mereka mempertimbangkan cara ibadah mereka menghambangkan diri kepada Tuhan. Ideologi seperti ini sangat bertentangan dengan ideologi Islam. Konsep Tuhan dalam Islam itu seperti di Quran Surah Al-Ikhlas. Ayat pertama, Allah itu esa, tidak diduakan atau ditigakan. Konsep tauhid dan syirik tidak bisa disamakan seperti pemikiran orang-orang liberal. Dan tidak sama juga konsep Tuhan perspektifnya wahyu dan konsep Tuhan budaya. Konsep Tuhan dalam Islam dasarnya adalah wahyu, bukan pada kesepakatan atau spekulasi akal. Kita mensifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya sendiri, dan ini semua berdasarkan wahyu. Jika kita mengenal Allah, maka kita akan mempercayai bahwa ada maknanya dan tujuan hidup tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah. Jika jauh dari memahami konsep Tuhan, maka akan ada terjadi kesenjangan dan kerusakan di muka bumi. Tuhan-Tuhan budaya menjatuhkan diri dalam kesyirikan yang dapat menghapus segala amal kebajikan. Antara rububiyah dan uluhiyah tidak bisa dipisahkan, dan ma'rifatullah tidak bisa dipisahkan dari ma'rifat asma wa sifat yang tertuang pada Asmaul Husna. Konsep Tuhan dalam Islam la ilaha illallah, yaitu menafikan Tuhan-Tuhan palsu dan mengisbatkan Tuhan yang satu, Allah. Materi yang keenam, bahaya diabolisme pemikiran. Diabolisme pemikiran itu berkaitan dengan masalah gaya, perilaku, watak yang menyerupai watak iblis dengan adanya pengaruh was-was. Tujuan mempelajari pemikiran diabolisme adalah agar mengenal pemikiran atau bisikan yang menyimpang, yang dengan itu kita bisa waspada. Penyebab diabolisme seseorang, yang pertama syahwat, yang kedua terjebak syubhat, dan yang ketiga mengikuti jejak-jejak syaitan. Yang pertama, syubhat itu bagaimana seseorang berada dalam keraguan-raguan antara halal dan haram. Seseorang yang telah berada dalam keadaan syubhat maka termasuk ke dalam keadaan haram. Macam-macam syubhat. Yang pertama, syubhat orientalis, pemikiran orang barat yang dapat merusak pikiran orang Islam. Tujuan pemikiran orientalis yaitu untuk merusak pemikiran orang Islam terhadap Al-Quran. Yang kedua, syubhat sekulerisme, pemikiran tentang memisahkan agama dari kehidupan dapat merusak agama seseorang. Gerakan ini lahir di Eropa melalui proses penjajahan maupun pemikiran. Yang ketiga, syubhat liberalisme. Liberal adalah mencampur adukan agama. Dan yang keempat, syubhat ateisme. Ateisme adalah tidak percaya dengan adanya Tuhan, memisahkan diri dari Tuhan. Yang kedua, syahwat. Tugas syaitan adalah menghiasi perlakuan buruk manusia, seperti di Quran Surah An-Nur ayat kelima yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia, setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Materi yang ketujuh, tamadun Islam. Islam menjadi payung peradaban, semua akan terayomi.
peradaban adalah buah dari Islamic worldview ini. Setelah kita bicara konsep Tuhan, konsep ilmu, konsep jiwa, dan konsep-konsep yang lainnya, konsep peradabanlah hasil dari semua konsep. Untuk mengubah suatu peradaban dimulai dari paradigma berpikir. Paradigma berpikir harus sesuai dengan Islam agar menghasilkan peradaban yang damai. Untuk menumbuhkan kembali peradaban Islam harus menumbuhkan kembali budaya ilmu. Ilmu tidak bisa dipisahkan dari agama dan kehidupan, karena pemahaman kita terhadap sesuatu itu memudahkan kita dalam menjalani kehidupan. Di sini, ilmu sangat berperan penting dalam kehidupan. Sebab terjadinya kerusakan yaitu karena terpisahnya antara agama dan kehidupan. Islam itu mewariskan ilmu, bukan harta. Penyebab kemunduran Islam karena disterisasi ilmu. Islam memiliki sebuah nilai yang sangat berharga. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi bahwa Allah memberikan 5 izzah atau kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad, yang mana ini tidak diberikan kepada umat sebelumnya, yaitu yang pertama, diberi kemenangan, yang kedua, dijadikan bumi sebagai tempat sujud, yang ketiga, dihalalkan ghanimah, dan yang keempat, diberikan syafaat, terakhir, risalah Islam untuk manusia secara global. Materi yang ke-8, infiltrasi dan syubhat dalam tafsir. Ad-dakhil fit tafsir. Ad-dakhil, pemahaman yang melenceng dalam memahami tafsir. Faktor-faktornya yang pertama, politik dan kekuasaan. Yang kedua, eksternal, kebencian orientalis, seperti mensekulerkan Al-Quran, melakukan studi lalu memalsukan Al-Quran, membuat mu'jam hadis yang dipelopori Wensing untuk melabui pemahaman hadis, selalu melakukan segala upaya untuk merusak agama Islam. Yang ketiga, fanatisme, sikap fanatik yang berlebihan akan menciderai objektivitas penafsiran. Dan yang keempat, penyimpangan ideologi. Penyimpangan ideologi menyebabkan perbedaan sudut pandang maupun metode dalam menafsirkan Al-Quran. Tujuannya untuk melegalkan atau melakukan justifikasi atas ideologi mereka. Asobiyah, fanatisme. Orang Mu'tazilah sudah fanatik dengan ideologi mereka. Orang Mu'tazilah, mereka menafsirkan surah Al-Baqarah, yaitu artinya sembelih Aisyah. Kelompok Ahmadiyah, mereka selalu mencari ayat-ayat untuk legalitas. Kelompok Mutasyabihat, Mu'tazilah, misalkan, mereka ingin menyebutkan tafsir israri, isyarat yang keluar dari konteks bahasanya. Setiap ayat memiliki makna batin dan lahir. Setiap huruf memiliki batasan-batasan tertentu. Setiap batasan memiliki tempat untuk melihatnya. Seorang mufassir menafsirkan Al-Quran sesuai dengan latar belakang ideologinya. Ideologi mufassir itu berpengaruh terhadap kajian-kajian tafsirnya. Contoh, tafsir liberal yaitu tafsir hermeneutik. Buku metodologi studi Al-Quran yang ditulis oleh tokoh-tokoh liberal itu adalah buku bagian dari infiltrasi. Jika orang feminisme melakukan infiltrasi kepada tafsir, maka mereka selalu melakukan tafsiran terhadap yang berkaitan dengan perempuan. Selalu perspektif gender. Al-Quran tafsirkan sedemikian rupa supaya ayat-ayat itu menjadi ayat-ayat feminisme, sekularisme, pluralisme, liberalisme. Feminisme itu bertentangan dengan ajaran Islam, diseminarkan, akhirnya kajian itu banyak tulisan yang berkembang terus. Orang-orang orientalis adalah mereka yang mempelajari Al-Quran lalu menyusupkan pemahaman yang melenceng, riwayat yang dusta, menciptakan hadis palsu. Hal ini bertujuan untuk menyesatkan orang-orang Islam. Hal ini terjadi dikarenakan orang-orang orientalis tidak ridho jika Islam itu bersinar. Mereka akan selalu berupaya melakukan segala cara untuk menghancurkan Islam, salah satunya yakni infiltrasi pemahaman terhadap tafsir Al-Quran. Materi yang ke-9, konsep kebahagiaan. Hal bahagia di sini yang dimaksudkan adalah ada beberapa makna. Yang pertama, di dalam tafsir Imam Al-Mawardi rahimahullah dijelaskan bahwa yang dimaksud al-falah atau aflah adalah yang pertama, as-sa'adah adalah bahagia. Yang kedua, baqaulul khair adalah tetapnya kebaikan. Yang ketiga, hidrokul muthalib adalah terpenuhi keinginannya. Yang keempat, orang mukmin akan senantiasa menang dalam kehidupannya. Yang kelima, najah adalah orang mukmin yang ingin sukses di dunia maupun akhirat. Kemudian, kategori al-mukminun di sini dijelaskan pada ayat berikutnya.
Yang pertama, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi, makna khusyuk yaitu sholatnya dengan penuh ketenangan, penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang-orang yang melalaikan perkara yang tidak bermanfaat seperti dosa atau perkara yang mubah, itu juga ditinggal, maka mukmin itu akan menjadi produktif. Yang ketiga, dan orang-orang mereka terhadap zakat, mereka menunaikan. Jadi zakat punya dua dimensi sekaligus, baik dimensi vertikal yaitu untuk mensucikan harta kita, untuk mensucikan hati kita, dan dimensi horizontal adalah ada nilai berbagai nilai empati, nilai kepedulian kepada orang lain. Dan yang keempat, menjaga kehormatan dan kesucian diri. Dan orang yang bisa menjaga syahwatnya itu pasti bahagia, atau disebut juga ifah, yaitu menjaga kesucian diri. Orang itu pasti bahagia. Terakhir, orang yang mencari di belakang itu menjadi menyalurkan syahwatnya kepada bukan yang halal dengan mencari yang haram. Mereka itu adalah orang yang melampaui batas, dan kalau salurkan dengan yang halal adalah ibadah. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.